Halo Sobat Reaksi Teknik, mega proyek RDMP Balikpapan baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekadar renovasi kilang biasa, ini adalah lompatan raksasa untuk ketahanan energi Indonesia. Tujuannya jelas, meningkatkan kapasitas produksi dari 260.000 menjadi 360.000 barel per hari. Dan yang terpenting, mengubah kualitas BBM kita menjadi standar dunia, Euro 5. Yang jauh lebih ramah lingkungan. Tapi, pernahkah kalian penasaran bagaimana sih perjalanan setetes minyak mentah di dalam kilang super canggih ini hingga menjadi bensin di tangki kendaraanmu? Yuk, kita bedah alur prosesnya. Jika kita melihat gambaran besarnya, proses ini adalah sebuah perjalanan transformasi yang kompleks. Dimulai dari sisi kiri, minyak mentah atau crude oil masuk sebagai bahan baku utama. Ia kemudian melalui tahap pemisahan fisik di unit distilasi sebelum memasuki jantung kilang di bagian tengah diagram. Di area tengah inilah fraksi-fraksi minyak yang berat dan bernilai rendah dipecah atau dikonversi menggunakan teknologi tinggi menjadi produk yang lebih ringan dan berharga. Setelah melalui tahap pemurnian untuk menghilangkan sulfur dan meningkatkan kualitasnya, perjalanan berakhir di sisi kanan. Disinilah kita melihat hasil akhirnya. Deretan produk bernilai tinggi, mulai dari gasolin dan diesel Euro 5, aftur, LPG, hingga bahan baku petrokimia, siap untuk didistribusikan. Mari kita bedah perjalanan luar biasa ini, tahap demi tahap. Perjalanan dimulai di tahap primary processing atau distilasi. Bayangkan minyak mentah yang masuk ke kilang sebagai sup kental yang berisi berbagai macam bahan. Pertama, minyak mentah dipanaskan dalam tungku raksasa hingga mendidih. Lalu uapnya masuk ke menara tinggi yang disebut CDU, Crude Distillation Unit. Di sini, sup tadi terpisah secara alami berdasarkan titik didihnya. Komponen yang paling ringan seperti gas akan naik ke puncak menara, diikuti oleh nafta, bahan baku bensin, kerosen, minyak tanah, sens, aftur, dan diesel. Nah, sisa ampas berat yang kental di bagian bawah tidak dibuang. Ia disebut residu. Residu ini diproses lagi di menara kedua bernama VDU, Vacuum Distillation Unit, di bawah tekanan vakum untuk memeras sisa-sisa minyak berharga yang masih tertinggal tanpa merusaknya. Selamat datang di tahap 2, konversi. Inilah jantung dari kilang RDMP Balikpapan, tempat di mana teknologi canggih mengubah bahan baku berat menjadi energi bernilai tinggi. Perhatikan unit raksasa di sebelah kiri, RFCC atau Residue Fluid Catalytic Cracking. Unit ini melahap input berat berupa residu dan vacuum gas oil. Di dalamnya terjadi proses cracking yang intens, memecah molekul-molekul minyak yang kental. Hasilnya luar biasa. Dari bahan yang nyaris tak bernilai tadi, terciptalah gasolin, LPG, dan gas penting yang dialirkan ke unit PRU. Di sebelahnya, ada HCU atau Hydrocracker Unit. Unit ini bekerja dengan presisi tinggi, menggabungkan vacuum gas oil dengan suntikan gas hidrogen. Reaksi ini menghasilkan bahan bakar kualitas premium, jet fuel atau aftur untuk penerbangan, dan diesel yang lebih bersih. Inilah bukti kehebatan teknologi RDMP dalam memaksimalkan setiap tetes minyak. Selamat datang di tahap 3. Inilah langkah krusial di mana produk setengah jadi dipoles agar memenuhi standar dunia yang ketat dan ramah lingkungan, Euro 5. Mari lihat jalur teratas. Nafta dari unit CDU pertama-tama dibersihkan dari kotoran di unit Naphtha Hydrotreater atau NHT. Setelah bersih, ia masuk ke menara tinggi CCR platforming. Di sini, struktur molekulnya diubah untuk meningkatkan angka oktannya, menghasilkan high octane reformative, komponen kunci bensin yang kualitas tinggi. Di bagian tengah, diesel yang berasal dari unit CDU dan HCU digabungkan dan masuk ke salon pembersih bernama Diesel Hydrotreater atau DHT. Unit ini menghilangkan sulfur hingga level yang sangat rendah, menghasilkan diesel Euro V yang lebih bersih untuk lingkungan kita. Di jalur bawah, gas dari unit RFCC tidak dibuang percuma. Ia diolah di unit Propylene Recovery, PRU, untuk memisahkan propylen, bahan baku petrokimia yang sangat berharga. Terakhir,
Perhatikan, pipa kuning berisi gas sulfur. Gas buang berbahaya ini dari unit NHT dan DHT ditangkap dan diolah di Sulfur Recovery Unit, SRU. Diubah menjadi sulfur padat yang aman. Inilah komitmen terhadap produksi yang bersih dan bertanggung jawab. Selamat datang di tahap 4, babak akhir dari perjalanan panjang pengolahan minyak di kilang RDMP Balikpapan. Inilah tahap penyimpanan produk akhir. Setelah melalui proses pemisahan, konversi, dan pemurnian yang rumit, produk-produk berkualitas tinggi kini tiba di sini. Lihatlah tangki-tangki raksasa ini. Mereka menampung gasolin Euro 5 dan diesel Euro V yang bersih, serta aftur untuk bahan bakar penerbangan. Di bawahnya, terdapat tangki berbentuk bola yang dirancang khusus untuk menyimpan gas bertekanan. Disinilah kita menyimpan LPG untuk kebutuhan energi rumah tangga dan propilen sebagai bahan baku vital industri petrokimia, bahkan produk sampingan ditangani dengan cermat. Di bagian paling bawah, sulfur yang telah dipisahkan dari BBM dikumpulkan menjadi sulfur padat, siap untuk dimanfaatkan oleh industri lain. Semua produk energi unggulan ini kini tersimpan aman dan siap didistribusikan untuk menggerakkan roda ekonomi dan masa depan Indonesia yang lebih bersih. Inilah wujud nyata kemandirian dan kebanggaan kita. RDMP Balikpapan, energi masa depan Indonesia terproses. Jangan lupa untuk like and subscribe untuk mendapatkan video-video teknologi selanjutnya.